pertama saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan manusia itu sebenarnya ketika wafat itu baru 4 etape perjalanan. Dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam kubur. Dan kubur ini disebut juga dengan alam barzah. Barzah itu adalah bahasa Arab, sedangkan kalau di bahasa Indonesia kan adalah tirai. Kenapa alam barzah disebut sebagai tirai? Karena orang yang ada di alam kubur itu bisa tembus penglihatannya ke dunia, sekaligus bisa melihat ke alam akhirat. Pendengarannya almarhumah itu sampai tembus ke tempat ini. Itu banyak orang tidak percaya, padahal itu hadis. Kenapa Rasulullah ketika masuk ke dalam pekuburan, apa yang diucapkan Rasulullah? Assalamu alayka ya ahlal kubur. Tidak mungkin Rasulullah mengucapkan salam kepada sesuatu yang tidak menjawab salam. Makanya Khalifah Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Sedangkan engkau mengucapkan salam dengan suara yang lembut. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal dibanding orang yang hidup. Hanya saja kau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Bahkan Rasulullah mengatakan 40 langkah orang yang telah memakamkan jenazah meninggalkan tempat pemakaman. Orang yang dimakamkan itu masih mendengarkan tapak kakinya, bunyi telapak kakinya, bunyi tapak sandalnya, itu masih didengarkan. 40 langkah sudah ditinggalkan, itu masih dia dengar. Begitu tajamnya pendengaran orang yang sudah meninggal dibanding dengan orang yang hidup. Cuman banyak yang keliru memahami, menganggap bahwa orang yang sudah wafat itu sudah selesai. Padahal tidak. Alam kubur itu bukan alam akhirat. Alam akhirat baru tidak ada manfaat kebaikan yang kita berikan kepada orang yang meninggal. Itu tidak ada. Al-yawma la yanfa'u malu wal banun. Itu adalah al-yawmil akhir. Bukan alam kubur. Semua ulama sepakat bahwa ketika orang meninggal yang disebutkan adalah tutup usia, bukan tutup kitab catatan amal. Maka semua kebaikan yang dilakukan untuk orang yang meninggal itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Yang sampai itu pahalanya. Kita tadi membacakan suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah itu kalau artinya digunakan untuk orang hidup sebagai petunjuk. Tapi pahala setiap huruf itu 10 hasanat. Itulah yang dikirimkan kepada orang yang meninggal. Jadi yang didapatkan orang yang meninggal bukan kiriman suratul Fatihahnya, tapi pahala suratul Fatihah yang dibaca dan diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Demikian juga Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Bukan mengatakan sunnah, tapi mengatakan mustahab. Lebih bagus menghatamkan Al-Quran ketika ada orang yang meninggal. Jadi itu pentingnya kita melakukan amalia yang diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama saya wasiatkan kepada keluarga yang ditinggalkan, bikinkan wakaf. Karena satu-satunya dari sekian banyak amalia yang kita harapkan berkelanjutan pahalanya adalah wakaf. Wakaf itu ada banyak macam. Tapi kalau yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa wakaf yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Mengalirkan air ini sekarang dimaknai dengan pengadaan sumur bor. Kenapa? Air yang dari sumur bor itu dipakai berwudu itu berpahala. Ketika sisa bekas wudu itu jatuh ke tanah kemudian diminum oleh semut, maka itu menjadi sedekah. Ketika turun digunakan diminum oleh cacing, maka itu berpahala. Ketika dihisap oleh rerumputan, maka itu berpahala. Ketika turun ke akar-akar tanaman, maka itu berpahala.
inilah yang tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Sekali kita melakukan kebaikan sampai yaumil kiamah, itu terus akan mengalir selama air itu dimanfaatkan oleh orang. Maka sungguh beruntung orang yang bisa menyiapkan sumur bor untuk masjid dan langgar. Sungguh sangat beruntung orang yang bisa menyiapkan air sumur bor untuk madrasah-madrasah, untuk pondok-pondok pesantren. Bayangkan, sekali diminum satu teguk air 40 hari 40 malam, kata Nabi, tidak akan habis di perutnya. Berapa ayat yang dihafal anak-anak kita, berapa huruf yang dibaca anak-anak kita yang menghafal di pondok pesantren, berapa orang yang gunakan berwudu, berapa orang yang gunakan untuk minum dan makan, maka ini semua pahalanya mengalir tiada henti. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan pahala yang paling banyak mengalir adalah pahala orang yang mengalirkan air yang dimanfaatkan untuk orang lain. Kalau pahala sholat pasti terbatas. Kalau kita kerjakan sholat 1000 rakaat, yang dihitung yang 1000. Kita meninggal tidak mungkin bertambah. Orang haji dan umrah, yang sekarang orang bolak-balik pergi umrah. Saya akhir-akhir ini sering ceramah mengkritisi orang yang berbolak-balik pergi umrah. Berhenti. Cukup sekali 1 tahun. Kecuali kita pengurus travel. Kenapa? Ibadah umrah itu ibadah pribadi. Dan dia adalah ibadah sakral. Ketika ada ibadah sakral dilakukan berulang, nanti akan sakralnya menjadi hilang. Kenapa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ramai? Karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya Idul Fitri, Idul Adha dikerjakan setiap pekan, maka masjid akan kosong. Dan seandainya ibadah sholat Jumat dikerjakan hanya sekali 1 tahun, maka orang akan berbondong-bondong penuhi masjid. Kenapa? Karena ibadah sakral itu ketika dilakukan berulang, maka sakralnya akan hilang. Dan ketika dia dilakukan hanya sekali 1 tahun, maka itu memiliki nilai sakralitas yang kuat. Dari situlah kenapa Nabi tidak berbolak-balik pergi umrah, padahal ada potensinya Nabi bisa berbolak-balik. Dan ini pelajaran untuk orang-orang yang kaya. Nilai pahala umrahmu itu tidak akan bertambah ketika engkau wafat. Tapi ketika engkau gunakan untuk pondok-pondok pesantren, kau gunakan untuk membangun masjid, kau gunakan untuk membangun musholla, atau membantu orang yang tidak mampu, itu pahalanya akan terus berjalan. Umrah hanya pahalanya ketika dilakukan mentok. Ketika kau dapat pahala 1000, tidak mungkin bertambah. Untung pun kalau masih diterima. Ini penting saya wasiatkan. Makanya sekarang ini harus kita cerdas beribadah. Jangan hanya kita semua lakukan. Umur kita tidak panjang. Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Nabi memangnya minta supaya umur umatnya tidak panjang. Karena Nabi khawatirkan kalau melakukan dosa itu terlalu lama dihisap. Sehingga Nabi minta umur umatku jangan terlalu panjang, antara 60-70 tahun. Tapi potensi melakukan kebaikan banyak, itu besar. Kenapa? Mestinya kita dari menyambung ibadah ke ibadah. Saya sering sampaikan, orang Bugis itu ada istilah sampajat tepat tuh. Mesti ini yang kita pakai. Bagaimana caranya? Di sujud terakhir tadi kita sholat isya, mestinya kita niatkan memang untuk sholat subuh. Kita melangkah menuju ke mana saja, tetap menuju ke sholat. Setelah sujud terakhir sholat subuh, nanti subuh kita harus niatkan memang untuk sholat duhur. Di sujud terakhir sholat duhur kita niatkan memang untuk sholat asar. Jadi setiap perjalanan kita, mau ke pasar, mau ke kantor, mau kemana, tetap menuju ke sholat. Bahkan saya sering sampaikan bahwa kenapa di Isra Mi'raj itu Nabi disebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari rumahnya baru ke tempat yang lain. Itu pesan. Mestinya kita meninggalkan rumah sebelumnya kita sholat sunat. Setelah sholat sunat musafir, atau sholat sunat duha, atau sholat sunat hajat. Kemudian setelah itu sebelum berangkat, jangan katakan saya mau ke kantor, tapi niatkan nanti saya akan sholat duhur di sana, nanti saya akan sholat asar di sana. Ketika kita dari rumah melaksanakan sholat dan berniat untuk sholat duhur di suatu tempat atau sholat asar di satu tempat, ketika dalam perjalanan kita meninggal karena kecelakaan, Allah cuma tanyakan satu, hambaku dari mana? Maka malaikat akan mengatakan, dia dari rumahnya sholat dan menuju ke masjid untuk sholat duhur. Maka orang ini yang disebut dengan berisra dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak orang meninggalkan rumah tapi mau ke kantor, atau melakukan perjalanan hanya mengatakan nanti kita singgah di warung mana makan. Ini orang yang tidak
tidak paham perjalanan hakikat spiritual. Mestinya setiap perjalanan kita itu berangkat dari sholat menuju ke sholat. Makanya dari sinilah ulama tasawuf mengatakan, saya meninggal pun di atas kendaraan tetap mati syahid. Saya meninggal pun di atas laut tetap mati syahid. Saya meninggal di kantor tetap mati syahid. Kenapa? Karena memang perjalanannya dari sholat menuju ke sholat. Itu hakikat perjalanan yang mestinya kita bangun dalam setiap hari di kehidupan, supaya tidak kosong. Bahkan tidur, banyak orang yang tidur tidak mendapatkan apa-apa, karena tidur itu terbagi tiga. Ada tidur ilahiyah, ada tidur sunnatullah, ada tidur syaitania. Kalau tidur ilahiyah, tidurnya orang yang berniat untuk sholat. Kayak nanti kalau kita mau tidur, niatkan saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat subuh. Maka berapa jam kita tidur itu dinilai ibadah, karena tidurnya kita untuk sholat. Yang kedua, ketika ingin berpahala, maka mengistirahatkan diri dari sholat untuk sholat. Orang yang bangun sholat tahajud, kemudian kelelahan sedikit, menunggu waktu subuh masih lama, dia mengatakan, saya agak capek menyelesaikan sholat malam, saya mau istirahat sejenak untuk menunggu masuknya waktu subuh. Berapa lama dia tidur itu dinilai sholat di hadapan Allah. Karena kenapa? Tidurnya dari sholat dan untuk sholat. Inilah yang disebut dengan tidur ilahiyah. Dan banyak orang tidak menggunakan ini. Kalau pahala yang kita mau hitung jauh sekali Pak Bu. Kalau anak-anak kita tidak pintar membuatkan wakaf ke orang tuanya, itu jadi masalah. Saya katakan, Bapak Ibu yang hadir di sini pelajaran, bahkan saya pribadi, saya ingin sampaikan, jangan pernah berharap ke anak-anak kita nanti yang akan membantu kita. Jangan. Siapkan memang bekalmu sebelum engkau menghadap kepada Allah. Maka day ogi ya ko wija-wija muranno nga buta ciwali ko. Tauleng yang muranno nga buta rapa ko. Artinya apa? Jika anakmu yang kau harapkan itu masih belum sempurna, apalagi orang lain. Seandainya Bapak Ibu bisa tahu betapa cepatnya orang melupakan ketika kita wafat, maka tidak ada perkataan pujian dan pun hinaan akan mempengaruhi kehidupan kita. Bikin netis sang imaga sijak na nalupai kita ikotomate, degaga bicara taulino tangkalinga. Kenapa? Hari ini mungkin menangis, besok mungkin menangis, tapi hari-hari berikutnya dia akan mengelupakan kita. Bersyukur kalau ada keluarga pintar seperti ini melakukan acara supaya ada yang bisa mendoakan almarhum. Saya ingin tanya, kita yang hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, berapa kali kita menziarahi makam orang tua kita dalam satu tahun? Palingan 2 atau 1 kali. Sekali atau 2 kali atau 3 kali. Untung-untung kalau bisa datang 3 kali berziarah. Saya ingin sampaikan, kita saja yang paham agama, hanya sekali 2 kali menziarahi makam orang tua kita. Apalagi anak-anak kita nanti yang sudah tidak paham agama. Jangan pernah berharap. Di dunia ini saja kita dilupakan. Kita kirim ke Jakarta sekolah, dikirim ke Makassar kuliah, dikirim ke Surabaya kuliah. Dia menelpon nanti ketika habis uangnya. Tidak pernah bertanya, sehat moki ga mama? Sudah maki ka makan, bagaimana keadaan tak? Kita ini masih hidup, apalagi kalau sudah mati. Jangan pernah menunggu harapan dari anak-anak kita untuk mengingat kita, karena ada masanya kita akan dilupakan. Maka saya wasiatkan, sebelum hari perjanjian Allah itu datang, maka siapkan bekal untuk diri kita. Mungkin 2.000 rupiah setiap hari kita menyiapkan sedekah subuh. Mungkin setiap Jumat kita siapkan barakah Jumat. Itulah yang kita akan miliki selamanya. Kenapa? Harta yang kita tinggalkan di dunia itu pasti akan diambil orang lain. Pasti. Tidak mungkin kita bawa sampai mati, kecuali kita sudah sedekahkan. Itu kuncinya. Ibu-ibu yang mengumpul-ngumpul emas, mohon maaf, ketika ibu meninggal itu nanti istri kedua yang ambil. Dan itu saya pastikan. Iya. Kalau bukan kita yang mempersiapkan diri, tidak bisa Pak Bu. Ya natanya idi nawanawai aleta man rasaki. Pelajaran buat almarhumah yang pada malam hari ini keluarganya masih mampu mengadakan kegiatan seperti ini untuk mengenang kedua orang tuanya. Suami almarhum di tengah-tengah kita itu pasti sangat merasakan kesedihan karena dia mengingat betapa lamanya dia bersama. Tapi begitulah kehidupan, ada waktunya Allah memanggil salah satu di antara kita. Maka saya wasiatkan, jangan pernah melupakan orang yang meninggal dengan selalu mendoakan.
Setiap selesai sholat kita bacakan suratul Fatihah. Ketika menziarahi kuburnya, maka bacakan suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian bacakan 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Amanar Rasul. Itu sangat dibutuhkan oleh orang yang meninggal. Kalaupun kita tidak ziarah ke kuburnya, paling tidak kita di rumah. Tapi saya sampaikan, kalau mau mengikuti sunnah Nabi ziarah itu, Nabi ziarah di malam Jumat. Setiap menjelang tengah malam itu Nabi ke kuburan. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Karena ziarah dengan sendiri di kuburan itu akan mengingatkan kita tentang kematian. Tidak ada orang yang tidak bertambah keimanannya ketika dia ziarah kubur. Kapan? Ketika tengah malam dia datang sendiri menjelang subuh baru pulang. Pasti akan terbesik di dalam hatinya. Kelak ketika aku wafat juga begini keadaannya. Cuma sekarang orang ziarah itu berkelompok. Baru hanya pergi ke kuburan mas selfie. Yang penting sudah kemudian bikin status. Hari ini kita ziarah, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Apa dilapangkan, kau tidak doakan. Apa bedanya kita mendoakan di rumah dengan menziarahi di kubur? Kita mendoakan di rumah, itu sama dengan menelpon orang tua di kampung. Kita mendoakan di rumah itu sama dengan kita bikin SMS atau chat sama orang tua di kampung. Tapi ketika kita mendatangi kuburnya, itu sama ketika kita bersilaturahmi langsung dengan orang tua kita. Itu yang ditunggu. Kenapa? Karena pandangannya itu tembus ke dunia. Saya ingin sampaikan salah satu hadis yang sangat sederhana disebutkan oleh Nabi, tapi sangat dalam maknanya. Rasulullah mengatakan, an-naumu ahul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati. Ini yang banyak orang tidak baca secara hakikat. Hadis ini ketika dikaji dalam tasawuf, saya pernah membuka 4 bab tentang ini. Makanya an-naumu ahul maut. Ini yang membantah ketika ada orang mengatakan tidak ada azab kubur. An-naumu ahul maut ini juga yang membantah ketika mengatakan orang yang meninggal itu selesai urusan. Kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu bersaudara dengan mati. Saya ingin tanya, kalau orang tidur kemudian bermimpi, apakah dia melihat? Orang bermimpi apakah dia melihat? Kalau mengatakan tidak melihat berarti Anda tidak pernah bermimpi. Orang yang bermimpi melihat dari dirinya ke Jakarta, melihat dirinya ke Makassar, melihat dirinya ke mana-mana, bahkan bersilaturahmi dengan orang. Itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Dan orang bermimpi tidak akan pernah tahu dia bermimpi. Orang yang tidur tidak akan pernah tahu dirinya dia bermimpi kecuali dia bangun. Demikian juga orang hidup tidak akan pernah tahu dirinya dia mati kecuali dia telah masuk ke alam kubur. Makanya kalau mau tahu diri itu telah hidup, maka mati. Mau tahu diri kita bermimpi, tidur, kemudian di situ bisa ditahu. Siapa yang bisa tahu dirinya bermimpi setelah orang itu bangun dari tidurnya? Dan siapa yang akan tahu hari kiamat adalah orang yang sudah masuk ke alam kubur. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya ada kesempatan orang yang meninggal itu kembali, hanya saat yang dia mau lakukan, hanya ingin bersedekah. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang selalu jalan pahalanya itu sedekah. Kalau kita rajin puasa, pahala puasa itu mentok, tidak mungkin bertambah. Ketika kita rajin zikir, pahala zikir itu mentok. Ketika kita selesai maka jumlahnya telah dihitung. Bacaan Al-Quran juga demikian. Salat pun demikian. Tapi sedekah jariah itu tidak akan pernah berhenti hatta yaumil qiyamah. Makanya mestinya kita cerdas beribadah. Jangan sekali berbuat kemudian pahalanya sudah mentok. Tidak. Makanya carilah jalan bagaimana kita bisa mendapatkan pahala selamanya. Makanya saya sampaikan tadi, orang yang tidur ketika dia bermimpi bisa melihat, padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat sehingga dia bisa melihat? Itu adalah pandangan idhofi. Dan itulah mata yang dipakai orang melihat di alam kubur, sehingga dia bisa tembus ke alam dunia dan kemana-mana. Kemudian yang kedua, orang yang tidur itu ketika mimpi disiksa. Mungkin dikejar anjing atau dipukuli. Ketika dia bangun badannya merasakan sakit. Padahal dia tidur di atas kasur. Siapa yang memukulnya? Tidak ada. Tapi kenapa dia merasakan sakit? Padahal jasadnya tidak disentuh. Itulah ibarat siksaan kubur. Yang jasadmu bisa tidak disentuh. Tapi dia merasakan sakit. Inilah yang banyak orang bantah. Ketika dia mengatakan azab kubur, apa yang hancur, apa yang disiksa.
Padahal orang mimpi itu ketika mimpi dipukuli, dia akan bangun dalam perasaan sakit. Bahkan kadang napasnya ngos-ngosan. Kenapa? Padahal dia tidak lari, kemudian tidak ada yang memukulnya, hanya dalam mimpi. Itu artinya apa? Ketika ruhmu tersiksa, maka jasadmu akan merasakan walaupun dia tidak disentuh. Ini yang mestinya kita persiapkan sebelum kita masuk ke alam kubur, Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu berleha-leha dengan kehidupan dunia. Semua akan kita tinggalkan. Ya. Wajah yang cantik itu ada waktunya. Amanah yang diberikan oleh Allah itu ada waktunya. Setiap kita akan berjalan. Kenapa saya Pak selalu kalau mau jalan itu tanyakan sekitar berapa jam. Di mana kita nanti sholat duhur, di mana nanti kita sholat asar. Saya khawatir setiap langkah ini tidak ada maknanya. Itu bahaya. Almarhumah ini sangat bersyukur memiliki anak-anak keturunan dan keluarga yang bisa masih mengingat beliau. Bagaimana kita ketika nanti mati, meninggal? Almarhumah masih dikremasi dengan sempurna. Itu karena masih kita berkumpul keluarganya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meninggal seperti itu? Disolati, kemudian dikafani. Apakah kita tidak meninggal di atas air atau di mana? Itu tidak ada yang tahu. Maka sebelum hari perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah, siapkan segalanya. Itu kuncinya Pak. Kalau mengatakan saya sayang, iya, keluarga kita mungkin sayang, tapi ada waktunya. Ibu-ibu kalau meninggal suaminya juga begitu, mengatakan sayang, iya sayang. Mungkin 1 hari 2 hari dia menangis. Cukup 1 bulan mungkin dia bikin status, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Mungkin bersedih, tapi lama kelamaan itu akan hilang. Orang akan melupakan kita. Tapi kita di alam kubur, bayangkan kata Nabi, ketika di mahsyar orang berjalan, itu sampai semua orang dikumpulkan di mahsyar. Berapa lama kita berjalan ke belakang baru kita menemukan orang yang paling ujung. Rasulullah mengatakan ketika engkau dari barisan paling depan berjalan menuju ke belakang, itu kau membutuhkan waktu 5.000 tahun untuk sampai ke ujung paling belakang. Ketika engkau berjalan ke samping, kau membutuhkan waktu 3.000 tahun untuk sampai ke paling ujung. Artinya apa? Ini pesan. Jangan sampai ada sangkutannya orang lain. Dan ada sangkutan kita ke orang lain sebelum kita wafat. Ada yang keliru memahami Pak. Orang yang punya utang dan orang yang punya piutang itu sama-sama tersiksa. Jangan katakan orang yang punya utang itu yang tersiksa, yang punya piutang itu tidak. Oh, sama-sama. Dan dia tidak akan masuk surga kecuali dia diadili semuanya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan, jangan sampai ada sangkutannya orang lain dan ada sangkutanmu kepada orang lain sebelum kau wafat. Karena dua-duanya menghalangi engkau masuk ke dalam surga. Ketika orang minjam uang sama kita, maka kalau tetap diadili, kita tidak akan masuk karena menunggu untuk menyelesaikan. Ketika kita yang berutang, kita yang bayar dan tetap juga menunggu. Ketika kita yang memberi utang, maka kita juga menunggu karena menunggu untuk dibayar. Kenapa di dalam ayat disebutkan mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum, jika engkau putihkan maka itu lebih baik. Ini penting catatan. Saya kasih catatan. Kalau bapak ibu punya uang dipinjam sama orang lain, kasih tahu anak-anak kita. Tapodangi wijatta, kasih tahu keluarga. Nah, itu si anu ada uangku na pinjam 10 juta. Nanti kalau dia bayar, kalau saya siapa tahu meninggal. Kalau dia bayar, ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah maafkan utangnya itu, nanti Allah yang memberikan balasan. Kalau ketika kita meninggal, tapi jangan kasih tahu yang pinjam uang tak. Itu wasiat ke anak. Wasiatkan ke anak. Karena nanti menjadi masalah di yaumil akhir. Bayangkan, saya ingin kasih tahu. Dalam satu kitab risalah disebutkan, ada seorang laki-laki yang makan daging di rumah sahabatnya. Pulang dari makan daging, dia lewat di kebunnya orang. Kemudian kebetulan ada daging terselip di giginya. Dia singgah memetik di pelepah kurma. Kemudian dia tusukkan giginya. Kemudian dia buang. Dalam riwayat disebutkan orang ini tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Karena dia meminta kehalalan di pelepah kurma yang dia jadikan sebagai penusuk gigi. Itu karena mencari tukang kebunnya. Sekecil itu yang bisa menghalangi orang 500 tahun masuk surga. Bagaimana dengan kita yang masuk ke pasar dimakan langsanya orang dari ujung sampai ujung.
Iya. Rambutan kita ambil saja. Ibu-ibu saya sampaikan, kadangkala ketika ada keluarga bikin acara apakah nikahan atau syukuran atau akikah, biasa kita mengambil makanan. Mungkin ada kue kita bawa ke rumah. Tempat piring yang kita bawa itu kesering kita tidak kembalikan. Ada namanya orang itu di rumah. Dan ingat, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak ketika kita wafat. Hati-hati Pak Bu. Di palapaku rumah saja yang diselipkan ke gigi itu 500 tahun lamanya tertunda. Hanya mencari kehalalannya. Apalagi tempat-tempat yang ada di rumah kita. Baskong kadangkala masih ada di rumah. Kita lihat ada namanya pemiliknya, tapi kadang kita tidak kembalikan. Hati-hati. Itu semua adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan ketika kita di yaumil akhir. Ini penting saya sampaikan. Hanya saya kasih tahu ibu-ibu, karena tidak ada bapak-bapak bawa pulang sate kalau dari acara. Yang banyak itu ibu-ibu. Iya. Saya ingin sampaikan, hati-hati Pak Bu. Kenapa di mahsyar itu sangat susah? Karena semua orang yang meninggal sejak pertama Nabi Adam, anaknya Nabi Adam pertama yang meninggal, sampai orang yang terakhir meninggal itu dikumpulkan di mahsyar. Mencari satu orang itu sangat susah. Sampai ribuan tahun kita bisa tertunda. Kenapa Rasulullah mengatakan, jangan memakamkan orang yang telah meninggal ketika dia punya utang, kecuali ada yang siap menanggung utangnya. Ini ultimatum Rasulullah. Jangan makamkan orang yang telah meninggal. Jangan kau kuburkan orang yang telah meninggal ketika dia punya utang sekecil apapun, kecuali ada yang siap menanggungnya. Kenapa? Karena nanti kalau di yaumil akhir, hutang yang kecil itu, hutang yang kau anggap kecil sepele, itu bisa membuatmu tertunda sampai ribuan tahun masuk ke dalam surga. Itu bahayanya Pak kehidupan. Ini nasihat untuk kita semua. Hati-hati dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Ini penting. Makanya orang yang mensiapkan diri itu makanya mengatakan perbanyak saja kebaikan. Ketika kita tidak bisa hitung, pokoknya perbanyak kebaikan. Makanya disebut tutupilah kejahatan itu dengan kebaikan. Kan di situ. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa halikin nasa bi khuluqin hasanin. Itu jelas. Sebenarnya kita disuruh menutupi keburukan itu dengan kebaikan. Kalau menutupi tidak mungkin, kalau penutup kan selalu besar. Yang menutup itu selalu besar dan yang ditutup itu kan selalu kecil. Makanya mengatakan tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Artinya ketika kau melakukan satu kesalahan, mestinya kau melakukan dua kebaikan. Supaya dia bisa tertutup. Tidak mungkin penutup itu lebih kecil daripada yang ditutup. Kan begitu. Ketika engkau melakukan sesuatu kesalahan, pokoknya mesti. Tapi untungnya Pak Bu, kita dalam Islam ini dilipat gandakan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Makanya orang yang berkurban 1 ekor sapi itu dinilai 10. Makanya 1 ekor sapi itu bisa masuk 7 orang. Karena 10 itu kan satu kan dijadikan 10. Kalau 10 dan 7 orang masuk, berarti masih ada tersisa 3 ekor. Itulah alasannya kenapa orang yang berkurban itu bisa mengambil 1/3. Makanya orang yang berkurban ketika 1 ekor sapi 7 nama masuk. Kenapa setiap orang ini masih bisa mengambil 1/3? Karena memang 1 ekor sapi dinilai 10 oleh Allah. Makanya kalau 10 berarti 7 orang sudah dapat masing-masing 1. Masih ada 3 ekor yang tersisa. Maka 1/3 itu bagian supaya dia masih bisa dapat. Itu hitungan agama Pak Bu. Itu hebatnya kita umat Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, persiapkan diri kita. Paling tidak semua ibadah yang kita lakukan itu memang kita sudah wanti-wanti. Sebenarnya kalau mau keselamatan itu kan banyak jalurnya. Banyak. Bikin, saya bilang mengatakan tadi, jalurnya seperti apa? Nabi kan mengatakan, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah. Ada kalimat, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala. Ada kalimat kunci itu, lillahi ta'ala. Karena ada orang bangun masjid itu bukan karena Allah, tapi karena
tidak baku cocok dengan pegawai SARA, dia pergi bangun masjid yang lain. Nah, itu kan ada yang begitu, tapi tidak ada jadi Kalimantan. Makanya disebut membana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga? Karena pahalanya orang yang azan, pahalanya orang yang jadi imam, dan pahalanya makmum, pahalanya panitia masjid itu dikumpul tanpa dikurangi pahala orang ini tadi. Kemudian dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Karena tidak mungkin ada imam, tidak mungkin ada makmum, tidak mungkin ada muazzin, dan tidak mungkin ada panitia kalau tidak ada masjid yang disiapkan. Itulah kenapa pahala yang membangun masjid itu lebih besar dibanding dengan orang yang sholat di dalamnya. Karena tidak mungkin engkau sholat kalau tidak ada masjid. Sama aja dengan pondok pesantren penghafal Al-Quran. Kau mengatakan gurunya besar pahalanya, anak-anak yang menghafal besar pahalanya. Oh tidak, yang menyiapkan bangunan itu lebih besar pahalanya. Karena tidak mungkin ada guru yang mengajar, tidak mungkin ada anak menghafal kalau tidak ada tempat yang kau siapkan. Maka kenapa orang yang membangun tempat-tempat itu bisa dibinginkan istana di dalam surga. Itu kuncinya. Makanya kalau mau punya rumah di surga, bersedekahlah di masjid, bersedekahlah di pondok-pondok pesantren, bersedekahlah di panti asuhan. Itulah yang kita miliki selamanya. Yang kita tinggalkan di dunia ini akan diperebutkan oleh orang lain. Bahkan yang paling fatal, kita yang setengah mati mencari, setelah meninggal diperebutkan di belakang, anak kita bertengkar, kita yang disiksa. Jama-jama mati. Iya. Makanya saya wasiatkan hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Amanah itu sangatlah berat. Perjalanan hidup ini kan kita tidak tahu. Umur itu Pak sudah janji, tidak usah permasalahkan. Umur itu sebelum kita lahir sudah ditetapkan oleh Allah sekian puluh tahun. Kita ini menjalani kehidupan selalu kurang Pak, bukan bertambah. Orang kesalahan yang dia hitung itu yang selalu jalan, padahal mestinya yang dia hitung yang mundur. Kan gitu. Kalau umurmu 40 tahun, yang awalnya ditetapkan 60 berarti tinggal 20. Makanya ulama mengatakan semakin jauh kau melangkah itu semakin dekat dari lubang kuburan. Itu kuncinya. Umur ini tidak bertambah, sebenarnya cuma berkurang karena dia sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Artinya jalani kurang, bukan dijalani bertambah. Cuma kita selalu pikir sekian tahun umurku, sekian tahun itu, apalagi selalu ulang tahun itu. Sekian tahun umurku, yang dia hitung itu yang dia jalani. Dia tidak hitung kurangnya. Padahal kau menuju ke akhirat, pasti kurang, tidak mungkin bertambah. Ini yang harus dipikirkan Pak Bu. Jangan senang dulu. Amanah kehidupan ini berat. Makanya saya wasiatkan ada beberapa hal amalan yang penting kita lakukan. Yang pertama, carilah ibadah yang sebentar kita lakukan tapi pahalanya besar. Ada sholat itu antara maghrib dengan isya disebut sholat sunnah awabin. Kerjakan itu. 6 rakaat sholat sunat itu setara dengan 12 tahun lamanya kita sholat. Dan itu diampuni dosa selama 50 tahun. Jika ada jamaah di sini sejak kecil tidak pernah sholat sunat, bahkan mungkin sholat fardu ditinggalkan, nanti besar berkeluarga baru sadar untuk sholat, maka kerjakan sholat ini. Itu sholat sunat antara maghrib dengan isya. Sesudah kita sholat maghrib, berdiri kerjakan sholat sunnah 6 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Sholat ini kata Nabi setara dengan 12 tahun kau mengerjakan sholat sunat. Dan diampuni dosamu selama 80 tahun lamanya. Kenapa disebut sholat sunat awabin? Karena sholat ini untuk kembali. Orang yang sudah sibuk seharian mengerjakan dunia, mestinya ada waktu antara waktu sholat itu kau tidak pulang. Kau tidak mengurus dunia. Kenapa waktu maghrib dengan subuh, waktu maghrib dengan isya ini sebentar sekali, hampir 1 jam saja. Itu supaya dipesankan ke kita, jangan dulu urus dunia di situ. Bikin acara yang bisa membuatmu selalu terikat dekat dengan Allah antara maghrib dengan isya. Maka disitulah diletakkan sholat yang disebut dengan sholat sunnah awabin. Jangan membaca Al-Quran dulu di situ Bu. Orang hatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu tidak setara dengan sholat sunnah 6 rakaat. Atau kita baca Waqiah itu tidak setara dengan engkau melakukan sholat 6 rakaat. Inilah yang disebut dengan cerdas dalam beribadah. Jangan sampai kita mengaji tapi meninggalkan sholat ini. Saya tidak mengatakan rugi, tapi kalau hitung-hitung pasti rugi. Iya, Bapak kalau ngaji 5 juz, mustahil kan? Maghrib isya itu bisa 5 juz, mustahil. Karena yang bisa ambil 1 juz itu 15 menit, ya ada.
Ketika penghafal Al-Quran betul-betul mungkin itu bisa ambil 15 menit 1 juz. Jadi bisa dia baca 5 juz. Tapi pahala mengaji 5 juz itu tidak akan setara ketika engkau sholat 6 rakaat. Karena sholat 6 rakaat itu setara 12 tahun lamanya sholat. Kalau dikali 30, kita kerjakan sholat ini setiap hari. Coba kali 30. Berarti kalau dikali 30 hari kan? 12 tahun kali 30. Berarti kita terhitung sholat 360 tahun dalam 1 bulan. Itulah yang dimaksud umur yang pendek tapi barakah. Karena barakah itu kualitas bukan kuantitas. Makanya jangan sia-siakan ibadah-ibadah seperti itu. Kemudian ada juga ibadah. Kalau puasa ya puasa ada. Saumin ayamil bid. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dilemparkan dari surga itu ke bumi, seluruh badannya hitam. 1 hari dia berpuasa, 1/3 badannya menjadi putih. 2 hari dia berpuasa, 2/3 badannya menjadi putih. Hari ketiga dia berpuasa, seluruh badannya menjadi putih. Maka puasa 3 hari inilah yang disebut dengan puasa putih. Makanya disebut dalam hadis saumin ayyamil bid. Itu bukan puasanya Rasulullah, tapi itu puasanya Nabi Adam. Cuma Nabi minta, karena itu penghapus dosa sampai bersih betul. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Yang tidak mampu puasa Senin Kamis, lakukan puasa putih. Itu 13, 14, 15. Kita pakai hitung bulan Kamariah. Ya. Jadi kayak ini 13 Rajab, 14 Rajab, 15 Rajab. Nanti 13 Sya'ban, 14 Sya'ban dan 15 Sya'ban. Itu kita puasa. Jadi kita hitung terus begitu. Dan siapa yang melakukan itu kata Nabi itu setara dengan puasa 1 bulan penuh. Dan inilah yang dipakai ulama kita dulu supaya awet muda. Orang yang puasa putih itu dijaga jasadnya. Ada 2 puasa itu yang menjaga jasad orang. Yang pertama adalah puasa putih, yang kedua adalah puasa hari kelahiran. Siapa yang berpuasa pada hari kelahiran maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Rasulullah itu puasa hari Senin karena dia di hari Senin dilahirkan. Makanya kalau kita lahir hari Selasa, puasakan hari Selasa. Orang yang puasakan hari kelahirannya itu insya Allah dijaga dari penyakit-penyakit duniawi. Itulah yang disampaikan oleh Kiai Hamid Pasuruan di beberapa literatur ulama itu disampaikan. Cuma kadang-kadang kita hanya mengetahui itu puasa Seninnya. Iya memang Nabi kan ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi mengatakan karena saya dilahirkan hari Senin. Seandainya Nabi dilahirkan hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Karena yang di situ sunnahnya adalah puasa hari kelahiran. Kita sebenarnya diajak untuk puasakan hari kelahiran. Dan ini ada saya sampaikan Pak Bu. Ketika ingin memulai sesuatu dalam kitab hikmah, ini dalam kitab hikmah, bukan dalam fikih. Dalam kitab hikmah, mulailah sesuatu pada hari kelahiran. Mau buka usaha, buka di hari kelahiran. Kenapa? Karena tidak mungkin kau dilahirkan di hari itu kalau bukan hari itu adalah hari rezekimu. Itu kuncinya. Makanya ada ulama kita, walaupun nanti kan ada kalau di kajian-kajian hikmah itu berbeda-beda. Ada yang pakai kaidah hari apa, penentuannya rezeki hari apa. Misalnya kalau mau beli kendaraan, usahakan beli hari Senin. Itu tidak akan menyiksa kamu. Nanti dia rusak itu kalau di depan bengkel. Tidak akan meletus bannya itu di jalan itu. Tidak akan tersiksa orang yang membeli kendaraan itu di hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu adalah hari ditetapkannya rezeki. Ketika anakmu kau mau daftar sekolah, maka daftar hari Selasa. Kenapa? Karena ilmu itu diciptakan oleh Allah di hari Selasa. Maka anak-anak itu akan berhasil. Kenapa kita dilarang membeli kendaraan di hari Jumat? Karena itu pasti menyiksa. Karena hari Jumat itu bukan hari rezeki, tapi itu adalah hari ibadah. Itu dalam kajian-kajian hikmah ulama kita. Saya mendalami tasawuf hampir 20 tahun Pak. Hari ini masih sampai seluruh ngaji sama guru Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf. Itu sampai ke Sumatera, ke Aceh, belajar ke beberapa mursyid tarekat. Tapi saya tidak hatam-hatam sampai hari ini. Hanya mengambil adab-adab tasawufnya. Karena kalau mau tasawuf murni itu sangat berat. Kenapa saya sering sampaikan ilmu-ilmu hakikat? Karena itu memang kami ambil dari mursyid-mursyid kami. Makanya saya sampaikan bahwa perjalanan hidup kita ini Pak kan tidak lama. Siapkan diri kita baik-baik. Jangan mengharapkan ke orang lain. Karena kan begitu. Sholat yang kita lakukan di dunia ini itu kan nanti kalau meninggal tidak mungkin ada tambahan. Tidak mungkin.
Maka sungguh beruntung orang yang punya banyak anak kan. Karena anaknya itu bisa menyumbangkan pahala ke orang tuanya yang disebut syafaat pahala. Tapi ketika anak itu tidak pernah diakikah, maka kita tidak akan dapatkan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang meninggal dan tidak diakikah tetap akikah. Itu bukan syariat akikah, tapi disebut sedekah akikah. Sama dengan orang yang meninggal bisa kita berkurban untuknya. Disebut sedekah kurban, bukan syariat kurban. Apa bedanya? Kalau syariat kurban berarti pelakunya melakukan. Sama dengan pahala haji dengan syariat haji. Itu beda. Makanya orang yang tidak haji karena tidak mampu, anaknya yang menghajikan disebut badal haji. Tapi orang ini mendapatkan pahala haji tapi dia tidak berhaji. Itu yang didapatkan pahalanya. Tapi syariat hajinya dia tidak lakukan. Inilah kenapa saya sering ceramahkan, Bapak Ibu jangan mendaftar umrah sebelum mendaftar haji. Saya sering sampaikan, jangan mendaftar umrah sebelum mendaftar haji. Kalau punya uang daftar haji, untuk jangan ambil plus, pakai umum saja. Namanya Pak Ustaz selama sekali 30 tahun, itu bukan urusan kita. Yang penting kau sudah mendaftar dan sudah dapat nomor kursi, kau sudah mendapatkan pahala haji. Kenapa? Karena kau tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena aturan negara. Itu mesti dipaham. Ketika kita sudah mendaftar, tidak sempat menunaikan ibadah haji kemudian wafat, maka kita mendapatkan pahala haji yang kedua. Anak-anak kita bisa menghajikan kita karena kita sudah berniat untuk haji. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak pernah berniat haji tidak boleh dihajikan. Tapi kalau kita sudah mendaftar dapat nomor kursi, otomatis kita sudah berniat. Makanya ketika anak menghajikan kita dapat pahalanya. Ada yang paling parah. Daftar haji, lama baru berangkat, dia keluarkan uangnya, baru daftar umrah. Itu orang terbalik otaknya Pak. Pada kona balu motorok na naliangi heleng. Iya, pada kona balu HP na naliangi pulsa. Masa kau cabut yang wajib untuk menunaikan yang sunnah? Mustahil kan? Ini yang tidak orang pikirkan. Tapi karena propaganda kadang travel itu mengatakan lama kau menunggu berangkat mi umrah dulu supaya bisa berangkat. Itu karena propaganda mereka. Kalau saya jangan. Ini penting saya luruskan. Tapi tidak ada di sini di. Iya kong ke travel umrah di memendo cilita dia namanya gagah. Lebih baik saya luruskan daripada ini menjadi dosa selamanya. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian apa ibadah yang paling pas dilakukan untuk orang yang meninggal? Yang pertama adalah sedekah. Dan itu mutlak pasti sampai. Kalau mensedekahkan orang meninggal itu biar tidak disebut namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada celengan lewat kita mengambil uang. Mungkin uang 10.000 niatkan saja. 5.000 untuk almarhumah. 5.000 untuk saya. Itu sudah sampai. Karena sedekah itu hanya butuh niat. Dia tidak butuh nama. Ada uang 2.000 mungkin kita niatkan 1.000 untuk almarhumah 1.000 untuk saya. Bahkan tidak mensedekahkan pun orang yang meninggal ketika anak-anaknya bersedekah itu orang tua sudah dapat disebut syafaat pahala. Kecuali anaknya tadi itu tidak diakikah karena setiap bayi yang lahir itu tergadai. Maka tebuslah kata Nabi dengan akikah. Makanya orang yang tidak diakikah itu tidak mendapatkan syafaat pahala. Nah, makanya ditebus yang disuruh mengakikah itu bukan neneknya tapi bapaknya. Cuma banyak sekarang ini dikasih menikah sudah menikah kasih akikah lagi cucunya. Ini orang tua yang begini itu tidak ada tanggung jawab. Walaupun neneknya mampu mesti kita orang tuanya yang mengakikah. Makanya Nabi mengatakan akikah anakmu. Karena kau yang akan mendapatkan bonus pahalanya. Itu kuncinya. Iya. Makanya semakin banyak anak itu semakin nikmat Pak Bu. Makanya kalau bisa bikin anak banyak kasih banyak. Jangan ikuti itu perkataan dokter yang pola KB itu 2 anak cukup. Apa 2 anak cukup kalau cik digimpi cik dikiru agami renong. Jadi masalah kan. Iya. Bikin banyak. Jangan khawatir apa dikasih makan. Tidak usah pikirkan itu Pak Bu. Itu ayam patah 10 anaknya jadi tidak pernah stres. Siang pi baru turun, belum malam sudah naik dan makan semua aja baru naik. Kan begitu. Kita atas 1 lahir 3 tahun baru kita stres. Karena kita kurang tawakal.
Coba pikirkan. Dan rezeki itu sudah ditetapkan kan? Ada malaikat yang disuruh bagi kan? Kenapa kita mesti stres? Saya tuh sering kasih tahu orang, jangan pikirkan rezeki, buat saja jalurnya. Nah kita kan sudah ditetapkan, nomor 1 ajal, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kan sudah ditetapkan. Rezeki itu ditetapkan sebelum engkau lahir, dan ada malaikat yang disuruh bagi. Ingat, malaikat tahu di mana dia harus antar. Kesuksesan seseorang tidak pernah mengurangi jatah rezekimu kepada Allah. Ini yang harus kita pegang. Ada orang kalau sukses tetangganya langsung stres. Orang menjual-jual kemudian laku langsung stres. Dia anggap bahwa rezekinya yang diambil. Oh ingat, jatah rezekimu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Sekaya apapun seseorang itu tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Dan sebahagia apapun orang, dia tidak akan pernah mempengaruhi perjalanan hidupmu. Itu aja kuncinya. Pegang aja itu bu. Kita kadang stres kalau ada orang laku barangnya, wih si anu ini begini. Kalau dia tidak laku, ya memang baca-bacanya kapan. Nggak usah. Seandainya doa yang bikin kaya orang, Pak, tidak ada ustaz naik motor, semua naik pesawat. Iya. Seandainya doa yang bikin kaya orang, nah tidak ada ustaz, nah tidak tahu doanya kaya. Coba tanya kalau ada ustaz, apa dibayar supaya kaya? Pasti dia kasih tahu, padahal ustaznya tidak kaya-kaya. Saya sering ditanya, Pak Kalimantan, Pak Ustaz minta doanya apa supaya dimudahkan rezeki. Yang bertanya itu 3 mobilnya. Baru yang ditanya nih motor. Saya bilang seandainya malaikat itu melihat pasti dia ketahui kamu. Masa kau bertanya minta rezeki sama saya baru? Tapi Allah itu kan sudah bilang, saya beri rezeki kepada siapa yang kukehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, bukan kepada siapa yang berdoa. Tidak, ku beri rezeki kepada siapa yang kukehendaki. Makanya jangan heran kalau ada orang tidak tamat SD kemudian kaya. Tidak, karena memang Allah menghendaki itu. Jangan katakan sudah sekolah sampai doktor ekonomi di Amerika baru pulang jadi anak buah di perusahaan. Memang karena Allah tidak memberi rezeki kepada yang sekolah, tapi kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak usah. Jangan kita merasa risih dengan kebahagiaan orang lain. Ini yang kadang kita tidak bisa hilangkan. Sedikit-sedikit jengkel. Orang bikin status, alhamdulillah hari ini kita makan di warung ini. Milo siya tiyacang. Ternyata milo yacang ko mapat di ati Pak Denioli ko. Iya kan? Karena begitu. Kadang orang naik umrah, dia kemudian memposting, alhamdulillah kita sudah berada di sini. Iya, napita-pita siya tuh hajin. Tadi napita-pitangin, tahu iko mi malas hati. Karena begitu. Kadang-kala kita ini yang sakit baru kita salahkan orang. Itu aja kuncinya, Pak Bu. Makanya saya wasiatkan hindari semua itu. Nah karena itu so lagi, apalagi sekarang HP kan, sudah. Semua muncul ini. Jadi masalah, sedikit masalah langsung naik ke HP. Sedikit-sedikit bikin status. Ibu-ibu ini yang saya sampaikan. Iya. Iya. Bertengkar sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Iya. Ternyata kau begitu ya, begitu. Iya. Ambil gambar lope-lope pecah. Ada duda di bawah. Sabar saya. Anyo. Ini penting saya wasiatkan. Artinya apa? Kehidupan kita ini kita akan pertanggungjawabkan semuanya. Hati-hati men-share sesuatu yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang kita bilang ini mengandung hinaan atau fitnah, lebih baik jangan di-share. Cukup mentok ke kita, karena kita share tanggung jawabnya besar. Hati-hati dengan tangan ini. Ini nanti yang paling banyak hisapnya ini telunjuk. Karena ini yang selalu kasih begini. Semua urusannya orang ditahu. Si anu sakit perut di sana, si anu sakit giginya di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Surabaya, padahal suaminya mencerit dia tidak tahu. Iya, urusannya semua orang ngurus. Iya. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Ada beberapa hal yang sering saya sampaikan. Matikan HP mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Jangan pegang HP di situ, simpang. Kenapa? Supaya anak-anak kita, istri-istri kita ada komunikasi dengan kita. Kenapa anak sekarang tidak mau dinasihati? Karena dia tidak pernah berbicara dengan orang tuanya. Masing-masing sibuk dengan keadaannya. Iya. Kapan kita bicara dengan anak? Tidak pernah. Kapan kita bicara dengan keluarga? Tidak pernah. Kita satu rumah tapi itu hampa. Makan pun tidak pernah sama. Anak-anak kita makan di depan TV.
Suaminya makan di kursi, istrinya makan di dapur. Hilang barakah di rumah tangga itu. Padahal Nabi mengatakan, siapa yang makan berjamaah, maka Allah akan menurunkan berkah dan menjauhkan penyakit. Dan itu kita tidak bisa lakukan. Mungkin Bapak Haji masih ingat ketika dia waktu kecil, itu makan bersama dengan orang tua. Masih duduk bersama, dipanggil anak cucunya kumpul makan. Kenapa orang-orang tua dulu itu barakah kehidupannya? Karena itu masih makan bersama keluarganya. Coba sekarang Pak Bu, tidak. Istri makan di dapur, anak di depan TV. Tidak ada barakah. Di dalam rumah tidak ada komunikasi. Ini penting. Nanti kadang kita merasa kehilangan ketika keluarga itu tidak ada. Tapi ketika dia ada di sisi kita, kita tidak pernah perhatikan. Suami yang kita miliki saat ini, itu kita tidak akan pernah bersyukur melihatnya. Bahkan sibuk dengan HP, sibuk dengan kegiatan. Tapi suami ketika wafat, baru kita menangisi. Bahwa kenapa saya tidak bersamanya dulu. Ini penting saya sampaikan. Saya Pak Bu, terus terang. Saya tinggalkan rumah coba 17 hari. Nanti tanggal 8 bulan 2 baru saya kembali. Saya kadang tinggalkan rumah itu hampir 1 bulan. Hanya 1-2 hari saya di rumah. Tapi ketika saya pulang, saya akan panggil anak-anak. Panggil itu, saya tidak makan kalau dia tidak berkumpul. Saya sering sampaikan, nak, saya memang jarang di rumah. Tapi sesekali bisa kita harus makan bersama seperti ini. Supaya kelak engkau akan mengingat ketika saya wafat. Bahwa saya pernah makan bersama dengan orang tua, aku duduk begini. Bagaimana dengan kita yang sibuk dengan pekerjaan? Kadang kita hanya mencari rezeki, tapi anak-anak yang modal besar yang diberikan oleh Allah, itu kita lupakan. Ini yang kadang-kala kita tidak ingat dalam kehidupan. Saya wasiatkan amanah yang dititip oleh Allah. Anak-anak, istri dan suami. Jangan pernah kita lalai hanya gara-gara HP. Ada yang lebih parah Pak, tidak pernah ngomong dengan istrinya. Tidak pernah ngomong dengan suaminya. Kenapa? Karena sibuk dengan media. Kenapa media ini kita tidak simpang mungkin 1-2 jam. Supaya ada komunikasi batin anak dengan orang tua. Ada komunikasi batin istri dengan suami. Kita hidup bersama tapi hampa. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Kenapa orang tua dulu itu sangat kuat ikatannya dengan istri, dengan anak-anaknya? Itu karena selalu komunikasi. Anak sekarang kalau dinasihati justru melawan. Kenapa? Karena tidak ada ikatan batin dengan orang tuanya. Itu gara-gara media yang memisahkan kita. Dan barakah pasti dicabut. Iya. Ini penting. Jangan sampai nikmat ini nanti dicabut oleh Allah baru kita sadar. Suami yang mendampingi kita nanti meninggal baru kita menyesal. Di saat kita mau menyentuhnya sudah dia tidak ada. Makanya di saat masih diberi kesempatan oleh Allah, anak-anak kita masih ada di sisi kita, maka genggam tangannya, mari kita duduk makan bersama, berikan nasihat ke dia, dan itu tidak akan dilupakan. Anak kita ketika kita wafat, nanti kelak ketika dia tua dia akan mengingat, ayahku pernah menyampaikan nasihat seperti ini. Itu aset yang tidak boleh kita lupakan pada keluarga. Jangan sampai karena sibuk. Saya Pak kadang menyesal itu. Kenapa? Karena sibuk keluar ceramah. Kadang tidak ada waktu bersama dengan keluarga. Makanya setiap hari itu pasti saya menelpon. Setiap waktu saya harus video call dengan anak-anak. Kadang memberi 1 nasihat, kadang memberi 2 nasihat. Hanya mengingatkan, nak, ingat sholat ya, ingat pergi sholat, ingat makan sama mama. Kenapa? Karena itu penting. Supaya mereka ingat ketika aku wafat. Mungkin saya tidak sama beliau dengan lama. Hanya sehari 2 hari dalam 1 bulan. Tapi bagaimana dengan kita yang punya anak-anak keturunan yang kita bersama setiap hari. Tapi kita jarang memberikan nasihat. Dan itu pasti dilupakan. Ingat, jangan sampai melalaikan amanah. Itu kuncinya. Kemudian, yang kedua yang saya wasiatkan untuk keluarga almarhum. Saya tadi mengatakan bikinkan wakaf. Mungkin ada pembangunan masjid, ada pembangunan musala. Jangan pusatkan di satu tempat Pak Bu. Kalau menyumbang di masjid, jangan satu masjid. Mungkin ada 10 masjid di sekitaran sini, masukkan semua sedekah ke situ. Kenapa? Kalau masjid yang satu dibongkar, kita masih punya harapan di masjid yang lain. Jangan hanya menyumbang di satu tempat. Ketika sampai di suatu tempat bersedekahlah, mungkin hanya 2.000, 5.000 di suatu masjid. Di mana kita singgah sholat duhur, di situ sedekah. Kenapa? Mungkin kelak sedekah itu yang menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu. Makanya kalau ada orang bangun satu masjid sendirinya sebenarnya itu rugi Pak. Kenapa? Kalau itu masjidnya nanti dibongkar kan selesai. Tapi kalau dia menyumbang ke 10 masjid atau menyumbang ke 10 madrasah, tidak mungkin 10 madrasah itu semuanya akan dibongkar. Tidak mungkin. Mungkin 1 masih ada 9. Kalau 2 masih ada 8. Tapi kalau cuma 1 selesai. Makanya saya bilang jangan menyumbang hanya di satu tempat. Iya.
Kemudian ini sudah 1 jam lebih nih. Bukan belum. Ini sudah hampir 1,5 jam. Saya tadi ceramah jam 9. Ini sudah jam 10:20. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa perjalanan hidup itu sebenarnya begini, Pak. Orang yang meninggal itu pasti ada isyarat. Pasti ada isyarat. Termasuk almarhumah itu sebelum meninggal pasti ada isyarat. Cuma kadang isyarat itu nanti kita tangkap setelah orang meninggal. Bahwa oh ternyata inilah pesannya. Kematian itu tidak diambil oleh Allah tiba-tiba. Pasti dia memberi isyarat kepada hambanya. Pasti itu. Tidur saja, Pak. Itu diberi isyarat. Ketika mau tidur itu ngantuk. Ngantuk itu adalah isyarat. Lapar juga itu ada isyaratnya. Semua yang dilakukan oleh Allah ini pasti ada isyarat. Tidak mungkin Allah tidak beri isyarat. Cuma kadangkala isyarat itu karena kita tidak tahu sehingga kita menganggapnya biasa. Sebenarnya diri kita ini juga diberi isyarat. Ada itu tanda-tandanya, Pak Bu. Makanya kalau pergi melihat orang sakit, perhatikan. Yang pertama itu rambut. Orang yang ketika dikucek rambutnya itu tidak bunyi, itu tanda, Pak Bu. Makanya kalau pergi melihat orang sakit, yang pertama itu sentuh rambutnya. Kalau dia tidak bunyi, lihat hidungnya. Dan itu pasti. Ini akan bengkok. Makanya orang dulu mengatakan ketika titian siratal mustaqim sudah lepas, maka ini hidung akan bengkok. Itu tidak ketemu ujungnya. Itu di bagian tengah akan lari miring. Kemudian ini akan lari masuk. Daun telinga itu akan warna hitam. Pupil mata itu akan terbalik. Makanya kalau ada orang yang betul-betul sakit, agak berat, dimiringkan ke kanan. Kalau sudah dimiringkan ke kanan dan dia tidak bisa tahan, miringkan ke kiri. Baru lihat pinggulnya. Kalau pinggulnya tidak rapat di lantai, itu tidak akan melewati 3 hari. Tergantung itu. Makanya ulama dulu itu sudah pasti memastikan itu. Oh ini sekian. Karena dia pelajari. Ilmu itu bukan ilmu sholat. Tapi itu ilmu tanda kematian. Orang tidak sholat pun bisa tahu. Dan orang sholat pun bisa tidak tahu. Sama jika dokteran. Kalau dokter belajar tentang keahliannya, biar tidak sholat, dia bisa tahu bahwa ini orang kena jantung. Tapi orang yang rajin sholat pun bisa tidak tahu kalau dia kena jantung, kalau dia tidak pernah pelajari. Sama ilmu kematian. Ketika orang pernah mempelajari ilmu tanda-tanda kematian, dia akan tahu walaupun tidak sholat. Makanya ada orang dulu itu dia mengatakan, umur saya tidak sampai sekian. Karena dia sudah pelajari. Baru kita yang mentang-mentang sholat mengatakan, masa bisa tahu, nah itu rahasia Allah. Oh tidak. Allah akan membukakan rahasia dari ilmu-ilmu itu. Makanya ulama dulu itu bisa tahu. Saya punya mursyid, kasih tahu langsung. Nah, datang hari Kamis. Kalau kau tidak datang hari Kamis, kau tidak dapat jenazah. Saya tidak dapat sholat Idul Adha. Dia kasih tahu. Dan itu masih 100 hari sebelum meninggalnya. Sampai dia masih siapkan kain kapan, kemudian dia lipat, kemudian dia mandikan sendiri badannya. Kemudian setelah itu berpuasa 3 hari. Dan hanya minum air putih sebelum beliau wafat. Ulama-ulama kita dulu itu paham betul. Hanya melihat orang itu bisa tahu ini sudah ada tandanya. Semua karena itu dipelajari dan memang ada. Sama aja orang ngantuk, kalau sudah merah matanya, sudah pupil matanya merah, sudah dia orang ngantuk ini. Cuma karena seringnya kita tidur makanya kita tahu, tapi kematian cuma sekali dialami, makanya kadang kita tidak mempelajari. Seandainya kematian setiap hari kita alami, maka kita akan tahu. Itu kuncinya. Makanya saya wasiatkan, semua yang diambil oleh Allah pasti ada tanda-tandanya. Baik orang itu kena musibah ataupun tidak. Makanya terimalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saya wasiatkan kepada keluarga almarhumah Hajah Siti Aisyah. Kunci dalam kehidupan, Pak Bu, untuk almarhumah itu kan tembus. Kenapa kita dilarang membicarakan aibnya orang yang meninggalkan, itu pasti didengar. Kuburannya diziarahi. Kalau datang ke kuburan paling tidak kita menyiram. Itu sunnah. Karena Rasulullah sendiri yang menyiram kuburan anaknya bernama Ibrahim. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah walau hanya sekali itu sunnah selamanya. Kecuali Nabi pernah melarang. Dan Nabi pernah menyiram kuburan salah satu anaknya yang bernama Ibrahim, anak laki-lakinya. Dan itu dia siram. Makanya dalam doa itu kan ada sakallahu sarrahu wa baradallahu wa dahalal jannah. Sebenarnya ada cara menyelamatkan orang meninggal itu, Pak. Mulai dari memandikan. Itu kan ada namanya istilahnya orang Bugis diusul apa-apa. Ketika kita sudah mandikan jenazah,
dan kita anggap sudah bersih, sudah diwudukan, ambilkan air. Makanya kan ada air penutup itu. Kita ambilkan air, disiram dari kaki. Itu dengan membalik cara menyiram. Itu dibalik. Istilahnya orang mukis sambeko. Jadi diambil kemudian disiram dari kaki, itu dibaca Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya bagian kanannya di atas. Baru diambilkan air lagi, dibaca Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kanan supaya bagian kirinya bisa disiram. Diambilkan air yang ketiga, Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian diambilkan air yang ketiga, disiram punggungnya dengan membaca Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Itulah yang disebut dengan diusul apa-apa. Orang mengatakan mandi hakikat. Dan ini yang banyak orang tidak gunakan. Inilah mandi yang paling bersih, Pak. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam lahat, orang yang di dalam lahat itu ketika sudah dibaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah, ambilkan tanah, dibaca Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir, dibawa pipinya diletakkan, diambilkan lagi tanah yang kedua Ghufranaka ya Rahman, apa namanya? Bismillah. Bukan. Jadi kalau dimasukkan Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah, kemudian itu baca istilahnya baca mapasuru ketika masukkan ke dalam lahat. Jadi diambilkan tanah pertama minha khalaqnakum, disimpan di bawah pipinya. Yang kedua wa fiha nu'idukum, simpan di bawah dagunya. Kemudian yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, baru disimpan di ubun-ubunnya. Setelah itu ambil dengan 2 genggam tanah. Kemudian bacakan inna ansalnahu 7 kali. Setiap sampai sekali tiupkan ke tanah itu. Nanti ketika sampai 7 kali, yang di tangan kanan taburkan di bagian wajahnya menyentuh kulitnya. Yang di tangan kiri taburkan di kain kafannya. Orang ini tidak akan kena azab kubur. Dan itu hadis. Ini jarang dilakukan orang, Pak Bu. Dan kita hanya biasanya pada saat memandikan. Itu doa. Bisa kita buka di dalam kitab Yana. Ada beberapa, saya kemarin sempat diprotes dengan membahas ini. Mengatakan ini hadis dari Syiah. Saya munculkan semua kitabnya. Ada 9 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saya kasih masuk semua penjelasan ulama-ulama Ahlus Sunnah tentang bacaan doa ini. Baru dia diam. Itu amalia yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu menolong orang yang di dalam kubur. Tapi kalau mau mempersiapkan diri, kuncinya apa? Hafal Quran suratul Mulk. Siapa yang menghafal suratul Mulk dan membacanya setiap hari, maka pasti dia terselamatkan dari asap kubur. Makanya suratul Mulk itu disebut Nabi sebagai surah Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Hafal itu, Pak Bu. Baca sekali aja sehari semalam. Itu jelas itu menjadi perisai. Suratul Mulk, tabaraka itu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tidak hafal, baca saja setiap hari. Insyaallah 4 bulan kita sudah hafal. Kalau dibaca setiap hari. Makanya Nabi sebut surah Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Itu suratul Mulk itu ketika dalam kitab itu disebutkan. Dalam satu risalah, ketika ada orang muslim yang fasik. Tahu orang muslim fasik? Rajin sholat tapi rajin juga main judi. Pulang dari main judi, dia selalu baca Mulk. Jadi dia tidak tidur kalau tidak membaca suratul Mulk sampai dia hafal. Tapi setelah orang ini meninggal, malaikat datang mau menyiksanya. Apa kata suratul Mulk? Jangan engkau menyiksanya karena saya ada di dalamnya. Jika engkau ingin menyiksa, maka keluarkan saya dari dalam orang ini. Dan malaikat ini melapor kepada Allah. Dan Allah minta supaya dia tidak disiksa. Makanya Nabi menyebutnya surah ini sebagai surah Al-Munji'ah. Surah yang menyelamatkan orang dari perisai asap kubur. Itu kuncinya, Pak Bu. Hafal itu. Baca. Itu penting sekali. Surah ini luar biasa. Kalau saya ingin kasih tahu satu kuncinya. Tapi baca dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita haid jangan. Kalau wanita haid berhenti. Tapi nanti kalau berhenti haid kemudian lanjutkan. Baca dalam keadaan ada wudhu. Saya dapat ijazah dari beberapa mursyid tarekah. Ada 4 orang itu yang tidak termakan tanah jasadnya. Yang pertama adalah orang yang menghamalkan Quran suratul Mulk sampai menghafal. Dan dia mengamalkan setiap hari. Itu tidak akan dimakan oleh tanah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tidur pada 4-5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban,
malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini, hanya beribadah mencari ridha Allah, maka dia akan dijaga jasadnya. Makanya kami punya ulama di Sulawesi Selatan itu, Guru Teki Abdul Rahman Ambo Dale, itu hilang di kuburan. Karena itu dijemput langsung. Orang yang tidak tidur pada 5 malam itu akan dijemput langsung jasadnya. Dan itu termasuk Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Guru Sakumpul Martapura itu mengajarkan. Dan beliau itu adalah murid kesayangan beliau, karena beliau pernah datang itu sampai tidak ada telepon, tapi beliau mengatakan, ada ulama besar dari Banjar, sahabat saya mau datang ketemu. Pada waktu itu Pak Tarmisi Tahir ingin mengambil beliau membawa ke Jakarta, tapi dia kasih tahu, tidak, cuma kau lebih dulu sampai karena kau naik pesawat, tapi yang dari Kalimantan itu naik kapal. Makanya saya tidak berangkat tapi menunggu, padahal tidak ada telepon. Kenapa dia bisa ketemu, bisa mengetahui itu? Itulah ulama dulu. Karena nurnya baku sambung dengan para wali sehingga dia bisa mengetahui. Sebenarnya kita pun sebenarnya bisa. Sekarang bisa Pak. Kalau kita video call kan bisa. Video call itu bisa tembus kemana-mana tanpa menggunakan kabel. Video callnya ulama itu adalah kalbunya dan zikirnya, bacaan Al-Quran. Video call kan pakai HP. HP itu kan tidak ada kabelnya. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Padahal ini hanya layar besi. Ini karena dipakai secara alat. Tapi ulama dulu tidak pakai itu. Dia pakai kalbunya. Itu lebih tajam daripada HP. Makanya para wali itu bisa mengetahui sesuatu tanpa ditunjukkan. Bisa ketika orang datang bisa mengetahui kalbunya. Kenapa? Karena terkoneksi memang. Dan inilah ulama-ulama tirakat. Sekarang kita ini mulai hilang itu. Saya bersyukur di Kalimantan ada guru saya ini, Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Sakumpul Martapura, banyak ulama-ulama kita dari Banjar. Itu saya bersyukur. Karena itu aja masih aja menjaga benteng Aswaja. Iya, enggak usah melihat kemana, ke kiri ke kanan, mengikuti itu pelajaran-pelajaran yang lain Pak. Saya sering sampaikan, ulama yang dijamin selamat itu yang selamat sampai mati. Kalau saya jangan ikuti dulu. Palingan ceramah saya didengarkan, ya pakai, yang bisa ya pakai. Tapi untuk mengikuti jangan. Kenapa? Karena saya belum dijamin apakah saya baik sampai mati. Tapi Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, Guru Sakumpul Martapura, itu sudah dijamin. Karena dia wali sampai wafat. Saya ini belum tentu. Siapa tahu jadi preman kemudian meninggal. Kan tidak ditahu. Makanya yang bisa diikuti selamat itu memang para ulama yang jelas. Makanya disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Mereka itu yang pewaris para nabi. Yang memang betul-betul baik sampai mati. Yang kita ini kan belum jelas. Makanya kalau ada mengatakan Isra Mi'raj bidah, Maulid bidah, tahlilan bidah, saya mengatakan seandainya itu bidah pasti dilaknat pelakunya. Nah guru saya ini kan tahlilan, Isra Mi'raj, Maulid. Seandainya itu bidah, tidak mungkin dia jadi wali. Karena dia pasti dilaknat oleh Allah kalau dia tidak disukai kan. Tapi kenapa dia diangkat jadi wali? Berarti semua perbuatannya itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau cari lagi guru-guru yang selalu menyalahkan? Kadang saya balik, coba cari itu yang selalu menyalahkan, yang mengharamkan. Apakah ada gurunya menjadi wali? Tidak ada sampai hari ini. Mana yang kita mau ikuti, yang jelas atau yang tidak jelas? Itu aja kuncinya. Makanya ikuti itu. Yang mendoakan orang yang meninggal itu, ikuti itu. Kenapa? Karena mereka mati jadi wali. Kalau jalurnya jadi wali, kenapa kita tidak ikuti jalur itu? Sudah jelas. Sama aja kalau mau pergi, kalau ada orang bilang lewat sini, nah lumpia ada sampai selamat di situ, jangan kau dulu ikuti. Siapa tahu napa pusat Tomi. Ikuti yang memang jalur yang sudah jelas. Mana seni lalu ke salama, ya rotolah. Tidak usah cari guru yang banyak. Kenapa? Karena kita sudah jelas guru kita, ulama kita. Dari situlah kenapa saya tidak pernah mengatakan menurut saya, tidak pernah. Karena saya tidak berani mengambil fatwa kecuali ulama kita sudah menyampaikan. Saya kan enak nanti Pak kalau ditanya, kenapa begini pendapatmu? Imam Syafi'i bilang. Tanya Imam Syafi'i, jangan tanya saya. Dia yang bilang, selesai. Tapi kalau saya bilang menurut saya, oh saya yang paling lama dihisap. Karena kenapa? Berani-berani ngomong, tidak tahu dasarnya. Ya kan jadi begitu. Inilah yang banyak sekarang. Makanya saya wasiatkan, doakan orang tua kita, acara 100 hari seperti ini itu penting. Supaya kita mengingat orang tua kita. Mengingat keluarga kita yang telah wafat. Karena kalau tidak jadi masalah itu. Kemudian penutup. Kalau tidak ada cara maku kita bisa ambil dari awal sampai akhir. Ada 4 hal saya wasiatkan jangan tinggalkan. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan istighfar. Minimal 100 dalam sehari. Kenapa istighfar? Karena ini langsung kepada Allah. Tidak ada yang lain. Dan tidak mungkin tertolak. Istighfar itu kan langsung ke Allah. Yang kedua, sholawat.
Jangan tinggalkan salawat. Karena satu-satunya ibadah yang punya 3 rentetan kebaikan, itu cuma salawat. Kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad sekali saja, Allah membalas salawat itu 10 kali. Apa salawatnya Allah? Salawatnya itu bukan Allahumma sholli ala ummati Muhammad, tidak. Tapi itu rahmat Allah kepada orang yang bersalawat. Satu saja rahmat Allah sudah cukup kita pakai selamat dunia akhirat, apalagi 10. Yang kedua, malaikat bersalawat. Apa salawatnya malaikat? Salawatnya malaikat itu permohonan ampun di hadapan Allah. Maka di Allah itu malaikat itu minta, ya Rob, fulan bin fulan yang bersalawat, ampuni dosa-dosanya. Itulah salawatnya malaikat ke kita. Kemudian yang ketiga, dilapor kepada Rasulullah. Yang dilapor ke Nabi itu jalur syafaat. Jadi makanya orang yang bersalawat itu dapat 3. Yang pertama dapat rahmat, yang kedua dapat ampunan, permohonan ampun dari malaikat, yang ketiga dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Makanya salawat itu kalau tidak ada zikir yang bisa kita lakukan, salawat mau dihantam saja. Pokoknya baca semua itu. Salawat apa saja kita bisa baca. Ada sallallahu ala Muhammad, salawat apa saja. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sedekah. Karena Nabi sudah mengunci sedekah itu. Tidak ada orang yang melakukan sedekah itu sia-sia. Saya dulu itu mengatakan kalau sedekah riya itu tidak ada pahalanya. Ternyata ketika saya membaca hadis, ada satu kitab saya baca itu, bahwa ada 22 permintaan Rasulullah. Saya kaget dan menangis ketika membaca ketika Nabi berdoa, ya Rob, aku mohon kepadamu. Yang berdoa bukan yang bersedekah, tapi yang menerima sedekah. Coba. Nabi Ibrahim ketika bersedekah, umatnya yang berdoa itu yang bersedekah. Nabi Isa juga demikian, tapi Nabi balik, jangan yang bersedekah yang berdoa, tapi yang menerima sedekah. Kenapa? Karena yang berdoa, ketika yang menerima sedekah berdoa, tidak mungkin riya. Orang yang bersedekah bisa riya, makanya doanya bisa tertolak. Tapi ketika yang menerima sedekah berdoa, tidak mungkin dia riya. Dan ketika orang ikhlas yang berdoa, sedekah ini bisa diterima karena doanya orang-orang ikhlas. Kemudian yang kedua kata Nabi apa? Gembirakan. Apa namanya? Beri pahala kepada umatku yang menggembirakan hambamu. Oh, ini kuncinya, Pak. Makanya orang yang sedekah ketika gembira, tidak, kalau dia riya, tidak dapat pahala sedekah, tapi dia dapat pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu timbal baliknya. Coba. Jadi kalau kita sedekah itu naria, bisa dapat pahala, tapi bukan pahala sedekah. Pahala menggembirakan orang lain. Itu Nabi sudah minta itu. Makanya disuruh kalau sedekah yang baik-baik. Jangan bilang kasih misi anu nama kamu tuh kalau si anu. Oh jangan. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya cari yang bagus kita sedekahkan supaya orang itu senang. Kalaupun kita riya tetap dapat pahala. Bukan pahala sedekah. Pahala apa? Pahala menggembirakan orang lain. Itu hebatnya Rasulullah. Sudah menutup semua jalur supaya kita bisa dapat keselamatan. Makanya kalau Bapak Ibu tidak selamat yang hadir di sini rugi betul. Iya. Yakin saja. Insya Allah kita akan diselamatkan. Tapi saya bilang tadi, 3 hal ini, cuma sedekah ini ada satu kuncinya. Ini penutup sedekahnya ini. Ada sedekah itu Pak Bu, kata Nabi, ini jarang disampaikan ulama kita. Saya dapat ikut ngaji kemarin sama salah satu Rois Syurya di Nahdlatul Ulama di kampung kami itu. Dia sempat bahas. Dan hadis ini saya sudah dapatkan beberapa puluh tahun yang lalu, tapi saya tidak berani karena belum mengambil dari guru. Dan ternyata memang dipakai, di Taurika itu dipakai. Ini catatan penting ini. Ada orang kata Nabi itu yang tidak ditimbang amalnya. Saya ingin kasih tahu jalan pintas masuk surga ini. Ada orang itu tidak ditimbang amalnya dan tidak dibawa kepada mahsyar. Dan orang itu juga tidak dikasih lewat di titian Siratal Mustaqim. Jadi ada orang itu Pak tidak dilewat di jembatan Siratal Mustaqim, itu tidak lewat di situ. Dan amalnya juga tidak ditimbang kata Nabi. Bahkan di mahsyar itu belum sampai ke situ. Baru berjalan menuju ke mahsyar itu dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la kata Nabi, dibawa ke tempat yang sangat tinggi dan Allah yang memintanya supaya malaikat menjemputnya. Coba. Ada orang itu. Siapa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, siapa yang bersedekah, dia tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang itu tidak akan dihisap karena dia langsung dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Bisa kita lakukan Pak Bu. Cari pondok-pondok pesantren,
Di mana-mana ada. Cari lembaga-lembaga pendidikan, telepon gurunya, kasih tahu pembinanya, Pak Kiai, apakah ada anak yatim di situ? Apakah ada anak fakir miskin? Atau ada anak kurang mampu di situ sekolah? Bilang ada, tanyakan berapa pembayarannya setiap bulan. Dia bilang 500.000, sampaikan nanti saya yang bayarkan pembayarannya anak itu selama dia sekolah. Tapi saya minta jangan pertemukan saya dengan orang itu. Jangan kasih tahu saya namanya dan jangan perlihatkan orang. Dan saya minta juga jangan kasih tahu orang itu kalau saya yang membantunya. Itulah maksudnya tidak mengetahui siapa yang kau sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahinya. Ketika anak ini nanti selesai di sekolah, sudah hatam Qur'annya, keluar, kita ketemu di luar, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak akan pernah mengetahui bahwa kita yang membantunya. Maka inilah sedekah yang disebut sedekah rahasia. Yang memberi tidak tahu dan yang menerima pun tidak tahu. Inilah orang yang dijemput langsung kata Nabi sebelum sampai ke mahsyar. Tapi kalau mengumpul anak yatim baru dibagikan, baru disorting, itu masih di blender, Pak. Tidak langsung itu. Makanya carilah jalur yang paling mudah untuk bisa selamat supaya tidak lama dihisap. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.